Shalom Aleihim, Besem Yeshua Hamasyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS. Kali ini saya akan membalas WA dari Pak Pendeta Philip di Surabaya ya. Pak Pendeta Filipus maksudnya ya. Sering disebut Pak Pendeta Philip aja ya. Di kota Surabaya. Pertanyaannya sederhana, tetapi jawabannya cukup sulit, yaitu begini: siapakah jemaah iblis? Siapa itu jemaah iblis itu Pak Pendeta katanya. Pak Pendeta Philip ini sudah sering melihat tayangan saya, terutama tentang domba dan kambing. Mereka tertarik dengan itu. Kok cuman tertarik loh Pak? Wong itu Alkitab kok tertarik. Tunduk yang benar Pak, bukan cuman tertarik. Tunduk bahwa Kristen itu ada domba dan kambing. Lalu Pak Pendeta Philip dari Surabaya ini coba mau ngetes saya, Pak Pendeta, HTD tahu nggak apa maksudnya jemaah iblis gitu. Sebenarnya Pak Philip ini nanya itu bukan dia mau ngetes, dia sendiri nggak tahu. Bisa aja pendeta, ya udah ketahuan kok, modalnya aja pendeta kambing itu ya kayak gitu. Pura-pura nanya, ngetes, padahal dia sendiri nggak tahu. Siapakah jemaah iblis ya? Kalau iblis itu punya jemaah. Tapi kalau Yesus jemaat. Bedakan ya. Kalau jemaat itu milik Yesus, kalau jemaah itu iblis. Pak, bagaimana? Di kitab Perjanjian Lama ada jemaah, Pak. Orang-orang yang akan binasa disebut jemaah. Contoh orang Israel yang dibawa menyeberang laut oleh Musa. Akhirnya kan semua binasa di padang gurun karena ngelawan melulu kepada Allah ya. Itu disebut jemaah Israel. Tapi nanti generasi Joshua dan Kaleb itu jemaat. Nanti di Israel ada lagi yang nentang Allah disebut jemaah lagi gitu. Pokoknya yang menentang Allah yang akan binasa itu jemaah. Kalau milik Yesus itu jemaat. Jadi kalau ada yang bilang jemaah, iya bener Pak Pendeta, gimana Pak? Kalau jemaat itu Yesus, kalau jemaah itu iblis. Jadi Anda jangan ya, orang Kristen jangan suka bilang jemaah, jangan. Ya Pak Philip ya. Siapa jemaah iblis? Ini memang ada di Alkitab loh, jemaah iblis itu ya. Wahyu 2 ayat 9, jemaah iblis itu yang menyebut orang Yahudi tapi sebenarnya tidak ya. Tetapi sebenarnya tidak Yahudi. Kemudian di Wahyu 2 ayat 13 ada disebut tahta iblis. Jadi jemaah iblis tentu saja miliknya iblis, maka di situ yang jadi rajanya iblis. Lalu di Wahyu 2 ayat 13 tertulis tahta iblis. Di mana itu tahta iblis ya? Dalam hal ini menyebut di kota, di Wahyu 2 ayat 9 itu kota itu jemaat apa itu ya, Anda baca aja ya. Kemudian di Wahyu 3 ayat 9 juga disebut jemaah iblis, diulang lagi, yang menyebut dirinya Yahudi tetapi berdusta. Yahudi tapi berdusta, itulah jemaah iblis. Mestinya Yahudi itu tidak berdusta. Nah, lalu di dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai 47 Yesus sedang berdebat dengan orang Yahudi dan Yesus menyebut Yahudi yang bukan keturunan Abraham. Itu disebut jemaah iblis. Nanti akan kita jelaskan. Ya saudara ya. Jadi kita urut dulu ya toh, yang disebut jemaah iblis itu Yahudi tetapi yang berdusta. Yahudi tetapi sebenarnya tidak, ya. Lalu di dalam Yohanes 8 ayat 31-47 Yesus menyebut keturunan Yahudi yang bukan dari Abraham ya. Ya. Baik, mari kita jelaskan ya. Abraham itu kan nyembah YHWH, betul dong ya. Nyembah Yahweh, nyembah Tuhan Guru besar semua. Misalnya ketika Abraham dipanggil Allah di dalam Kejadian 12 mulai ayat 1, lalu nanti di situ disuruh kemana dulu ya toh. Terus Kejadian 12, 13 ya. 14 ya. Nanti ada ketemu dengan Melkisedek segala itu ya. Kemudian bahwa Abraham itu ternyata seorang nabi. Kejadian 20 ayat 7 tetapi belum menulis kitab ya, karena mungkin baca tulisnya belum baku waktu itu.
Kemudian Abraham ini punya anak Ishak. Lalu Ishak ini punya anak Yakub. Yakub inilah disebut Israel. Kejadian 32 ayat 28. Lah kalau Israel kan mestinya Taurat dong. Di era Musa, betul. Ini dia yang disebut Yahudi yang bukan keturunan Abraham. Artinya apa? Artinya memegang Talmud. Tapi Yahudi, bukan Ismail ya. Kalau Ismail kan Kedar nanti. Kedar ke Arab. Ini tetap Yahudi tetapi bukan keturunan Abraham. Maksudnya tidak memegang, nanti di era Musa memegang Taurat. Pegangannya apa? Talmud. Talmud ini menyimpang dari Taurat. Makanya ketika berdialog dengan Yesus di dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai 47 gitu. Orang Yahudi tetap ngotot, Bapa kami itu Allah, itu Bapa kami. Aku nggak percaya kamu Yesus datang dari Allah. Itu ya. Lalu Yesus bilang, loh kalau Bapa itu Allahmu ya kamu mesti percaya. Aku ini Yahweh, aku ini Tuhan yang jadi manusia, yang dari Allah itu. Ya. Yahudi tetap ngotot. Lalu Yesus bilang apa? Ya kamu bukan keturunan Abraham. Kamu itu iblis jadi bapamu. Kan ini mengklaim Bapa kami Abraham. Oh, kamu bukan keturunan Abraham. Iblis jadi bapamu. Ya. Anehnya saudara, di ayat 24. Nah, ini kan 8 ayat mulai dari 31. Keturunan Abraham yang Yahudi yang bukan keturunan Abraham. Tapi di ayat sebelumnya, di ayat 24 juga ada. Nanti kita bicara itu untuk Kristen ya. Ini kan kita sedang bicara Yahudi. Yahudi itu menyimpang, makanya disebut jemaah iblis. Karena Yahudi yang mestinya itu dia tahu bahwa YHWH, Tuhan Guru Besar semua itu sudah menjadi manusia, namanya Yesus. Di dalam Yesaya 43 ayat 10. Waktu itu kan belum ada perjanjian baru. Jadi kalau kita mengutip dari Yohanes 1 ayat 14, firman jadi manusia, ya mereka belum ngerti. Waktu itu kan belum ada perjanjian baru. Ketika dialog antara Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi dengan Yesus, mesti mengutip perjanjian lama, di mana yang menyatakan bahwa Tuhan itu menjadi manusia. Di mana? Yesaya 43 ayat 10. Hanya satu kali dibentuk. Jadi YHWH Tuhan yang disembah oleh Yahudi itu sudah jadi manusia. Jadi Yesus yang sekarang sedang berdialog sama orang Yahudi ini. Tapi Yahudi ini super ngotot, tegar tengkuk, keras kepala. Enggak, aku enggak percaya kalau engkau itu datang dari Allah. Engkau bukan YHWH itu. Lalu Yesus bilang apa? Iblis jadi bapamu. Jadi untuk konteks Yahudi, yang disebut jemaah iblis adalah yang bukan keturunan Abraham, yaitu yang menyimpang, tidak lagi Taurat, tetapi Talmud. Makanya menolak Yesus. Saya ulang, yang disebut jemaah iblis adalah Yahudi yang menolak Yesus. Emang ada Yahudi yang menerima Yesus? Ada. Rasul-rasul itu Yahudi terima Yesus. Karena dia percaya dengan perjanjian lama ya. Kita para nabi, Taurat dan para nabi, dia sudah tahu nih ada nubuatan-nubuatan nanti mengacu pada Yesus. Ketika Yesus datang mereka percaya, wah benar Yesus baptis aku. Berapa kira-kira? Cuman 10.000 orang. Ya nggak banyak ya. Tapi Yahudi yang mayoritas nggak percaya pada Yesus. Itulah yang disebut jemaah iblis ya. Yahudi yang tidak mengakui Yesus sebagai yang datang dari Allah, sebagai Mesias, sebagai Kristus ya. Supaya gampang dipahami begitu. Jemaah iblis adalah untuk konteks orang Yahudi adalah yang menolak mengakui Yesus itu Mesias, datang dari Allah, Yesus itu Kristus, Yesus itu juru selamat. Padahal semua ayat-ayat perjanjian lama mengatakan itu. Clear sampai sini. Mari kita lihat di era perjanjian baru. Siapakah jemaah iblis? You know. Tentu saja jemaah iblis untuk konteks era perjanjian baru, Yesus mengubah sebutannya menjadi kambing. Ya, tidak iblis, ya toh. Tapi sama-sama iblis nantinya. Ya. Coba kita lihat ya. Matius 25 ayat 31 sampai 46. Di situ ada domba, ada kambing. Domba di kanan, kambing di kiri. Yang domba masuk surga di ayat 34, Matius 25 ayat 34, domba masuk surga. Lalu di ayat 37 domba ini disebut orang-orang benar sebab menyembah Allah yang benar, Yesus Kristus. Sementara di ayat 41 kambing ini masuk neraka bersatu dengan iblis dan pengikutnya. Loh, sama dengan Yahudi yang jemaah iblis, ya toh? Namanya doang oleh Yesus diganti menjadi kambing, tetapi efeknya, akibatnya sama-sama ke
lautan api bersama iblis dan malaikatnya. Yahudi dibilang Yesus, iblis bapamu itu jadi sama. Ya. Sama persis di sini ya. Terus di ayat 44 yang sudah dibilang terkutuk ini, dia masih menyebut atau memanggil Yesus itu Tuhan. Siapa ayo? Udah dibilang kamu terkutuk, tapi masih Tuhan siapa? Ya Kristen. Makanya kambing ini Kristen terkutuk. Inilah jemaah iblis era setelah Yesus gitu. Ya, era setelah Yesus itu. Lalu ayat hukumannya Pak, di mana Pak? Di ayat 24, Yohanes 8 ayat 24. Kalau untuk Yahudi kan Yohanes 8 ayat 44. Iblis jadi bapamu. Kalau untuk Kristen kambing di Yohanes 8 ayat 24. Kamu menolak mengakui bahwa aku adalah Dia adalah Allah. Maka kamu mati dalam dosamu. Mati dalam dosa artinya ya berdosa. Yang masih nyembah Bapa tidak mengakui Yesus sebagai Allah, ya Anda berdosa. Nasibnya persis sama dengan jemaah iblis. Jadi Kristen kambing, jemaat kambing sama dengan jemaat iblis. Istilahnya saja beda, tapi efek hasilnya sama. Sama-sama neraka, bersatu dengan iblis, alaihi laknat. Ya, sama. Jadi jemaah iblis di dalam kitab Wahyu adalah Yahudi yang menolak Yesus. Jemaah kambing adalah Kristen yang menolak Yesus. Pak Philip, Anda ayo terus terang, nolak Yesus Allah enggak? Setahu saya, Anda masih menyembah Bapa. Apapun istilahnya Anda puter-puter, Bapa dalam nama Yesus, Anda tetap nyembah Bapa. Ingat Pak, kalau Anda nyembah Yesus, maka Bapanya hilang. Seperti kami. Ya, Bapa kiasan, finish, sudah finish. Maka Allah yang benar itu Yesus. Lawang yang duduk di tata surga itu Yesus kok. Wahyu 4 ayat 2. Ayo Pak Philip. Ya, Anda kan nanya, katanya ngetes saya. Sekarang saya balik. Anda nyembah Bapa apa nyembah Yesus? Bapa dalam nama Yesus, Pak. Itu sama saja Anda Kristen kambing, pendeta kambing, jemaah iblis. Sama, Pak. Tanggal 16 saya ke Surabaya, Pak. Ketemu pendeta Henditan. Oh, enak kan? Kalau pendeta Henditan gitu. Ya, saya ke Surabaya tanggal 16 Mei. Arrange ketemu dengan pendeta Henditan di Anda. Ya, Pak, pendeta Philip ya, dari Surabaya ya. Ya, begitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi siapakah jemaah iblis? Untuk konteks Yahudi adalah Yahudi yang bukan keturunan Abraham. Sebab ada Yahudi yang keturunan Abraham yang mau menerima Yesus sebagai juru selamat, sebagai Mesias. Tetapi yang tidak dari keturunan Abraham menolak. Yesus, kamu bukan Mesias. Sama persis dengan Kristen kambing. Istilahnya beda doang. Iblis sama kambing. Tapi efeknya sama. Kambing juga menolak menyembah Yesus Allah. Yesus sudah naik ke surga masih nggak sadar aja. Itu Yesus masih manusia hari ini. Naik ke surga. Sama dengan Yahudi. Yesus, YHWH sudah datang ke bumi sebagai Yesus. Dia udah lagi ngomong di depannya tuh. Nggak sadar tuh Yahudi. Aku tetap nggak percaya Yesus itu engkau Mesias datang dari Allah. Sama persis. Hari ini Pak Pendeta Philip juga sama. Ya toh? Cuman kalau Philip ini mendingan ragu-ragu doang. Ya toh? Bapa dalam nama Yesus tapi tetap Bapa. Ya namanya juga gereja bingung ya. Ya, Pak Philip jangan bingung, Pak. Debat sama pendeta Henditan. Nah, itu baru benar, Pak. Punya nyali debat dengan pendeta Henditan. Tanggal 16 kan aku ke Surabaya, Pak. Range debat, Pak. Ya. Padat, singkat dan clear. Jadi siapakah jemaah iblis? Untuk konteks perjanjian lama, jemaah iblis ketika Yesus masih hidup ya toh, Yesus mengatakan itu Yahudi yang bukan keturunan Abraham. Makanya disebut yang menyebut Yahudi tapi sebenarnya tidak. Di era perjanjian baru, jemaah iblis adalah Kristen kambing yang menolak menyembah Yesus Allah, yang masih ngotot, ngeyel, tegar tengkuk nyembah Bapa. Mati dalam dosamu. Efeknya sama. Baik jemaah iblis Yahudi yang bukan keturunan Abraham maupun jemaat kambing yang menolak Yesus, dua-duanya masuk neraka lautan abadi, lautan kekal bersama iblis dan malaikatnya. Iblis alaihi laknat. Tobat sekarang. Pak Pendeta Philip dari Surabaya, padat, singkat dan clear. 16 Mei saya ke Surabaya. Yang mau baptiskan silahkan.
kalau ada di hotel ya, sebab yang buka kolam renangnya cuma di hotel. Tapi saya memang untuk pulang hari, jadi ke Surabaya pemberkatan pernikahan doang, terus balik lagi. Saya di kota satelit Pak, jadi Bapak boleh arrange debat di Surabaya karena saya ada di kota satelit ya. Yang mau pemberkatan pernikahan orang di kota satelit Surabaya, Bapak boleh arrange. Kalau mau arrange debat, cari hotel di situ ya loh. Ya kami mesti diakomodasi, stay semalam lah, mau nggak mau ya, baru besoknya kami balik. Begitu debat Pak ya. Ini pendeta Henry Tandianta nih ya, Pak Pendeta Philip dari Surabaya ya. Clear. Bapak nanya siapa jemaah iblis, nggak taunya kami sendiri ya Pak jemaah iblis ya. Pusing ya Pak. Lah iya, makanya tobat. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS. Haleluya, amin.